Sekarang udah jelas kan? Ketua macam apa kayak gini? Hah? Mon, lu jangan dengerin omongan dia, Mon. Lu udah kehasut sama dia, tau nggak? Pecundang. Ketua macam apa lu? Hah? Lu gak pantas jadi temennya Mondi. Lu jaga omongan lu ya, kah? Ini yang bikin lu gak pantas jadi ketua! Bapak main marah aja lu. Mon, lu pengen jadi ketua, hah? Ambil, Mon, ambil! Gua gak bisi! Adriana kenapa bisa ngadu ke papi ya? Kalau gue lagi sama Boy. Tahu dari mana coba dia? Bukannya dia lagi kabur. Dan kalaupun dia lihat gue, dia lihat pas di mana? Cinta, cinta. Aduh, cinta buta non. Hi, non teh. Ngagetin Surti aja tahu-tahu ada di situ. Ih, Bibi, harusnya aku kali yang tiba-tiba kaget. Bibi nyanyi suaranya cetar banget. Hah? Sampai kaget sih. Emang cetar non, cetar. Tuh kan, latah kan Bibi. Bawaan orok non. Non. Non ngapain bengong begitu aja? Ih, lagi mikirin pacar ya? Bener kan? Bibi genit siapa juga yang lagi mikirin pacar. Terus Reva tuh lagi mikirin si Mahmud. Hah? Maksudnya Mama Adriana. Bisa Mama Adriana kan belum pulang-pulang juga. Ya pikiran lah. Ih, si Non ngapain si nyomut teh dipikirin? Buang-buang waktu aja non. Iya ya, pinter juga. Surti gitu loh. Surti mah emang pinter dari dulu. Non. Bibi teh mau kepoh sedikit. Kalau nyomut teh emang kaburnya teh kemana? Bi, kalau misalnya aku tahu si Mahmud itu kaburnya kemana, aku nggak bakal kali nanyain untuk cari-cari kemarin sama papi. Non, lagian ngapain si nyomut teh dicari-cari? Udahlah, mendingan juga Tuhan sama non teh disuruh aja cari nyomut baru gitu, yang baik. Dasar pembantu Surti, seenaknya kalau ngomong. Oh, lo lihat aja nanti ya Surti, lo nggak tahu berhadapan dengan siapa. Ya Bi, maunya juga gitu kali. Tapi ya susah lah, papi kayaknya udah cinta mati banget sama si Adriana. Iya ya, namanya orang udah cinta teh susah ya. Buta wae matanya non ya. Oh iya non, Surti teh jadi keingetan semalam teh itu tuan teh nanya ke Surti, katanya gimana non Repa teh sekarang sama nyomut udah baik belum katanya. Ya Surti mah jawab yang sebenarnya, kalau non Repa teh sekarang teh udah baik, udah sopan sama nyomut. Iya kan bener kan non, emang begitu kan kenyataannya ya non ya. Mama Adriana. Mama Adriana. Mahmud. Mama Adriana. Mama Adriana. Mama Adriana pengen ngomong sebentar deh. Sebentar aja. Please dengerin aku. Ngapain sih dia manggil-manggil gue kayak gitu? Emangnya dia pikir gue peduli apa? Dengan cara dia manggil-manggil sok manis kayak gitu. Mama. Mak gue maknya. Sorry ya Reva, untuk kali ini gue gak mikirin lo sama sekali. Gue udah gak peduli. Yang terpenting saat ini adalah Tante Marissa. Dia satu-satunya cara gue. Dia harus baik lagi sama gue.
Dia nggak boleh diamin gue kayak gini. Supaya gue bisa balikan sama boy, satu-satunya cara itu adalah Tante Marisa. Gue harus kasih penjelasan. Ya. Ayo dong diangkat Tante Marisa. Mohon diangkat. Kenapa nggak diangkat sih telepon dari gue? Penting, pengen ngejelasin. Tolong diangkat Tante Marisa, tolong. Gue nggak boleh nyerah gitu aja. Gue harus coba telepon Tante Marisa lagi. Tapi kalau gue telepon Tante Marisa, apa mungkin Tante Marisa mau angkat telepon gue lagi? Ya feeling gue sih pasti enggak. Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Gue tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tante Marisa. Tante Marisa, ini aku Adriana. Aku tahu kok kalau saat ini Tante itu benci, kesel, gak suka sama Adriana. Mungkin Tante Marisa juga menyesal sudah mau menjodohkan Adriana dengan Boy. Aku tahu kalau Tante Marisa pasti marah banget sama aku. Tapi ya Tante Marisa, sejak pertama kali aku kenal Boy, aku tuh cuma sayang dan cinta sama Boy. Maka dari itu akhirnya kita pacaran. Setelah kita pacaran, aku kelihatan banget dari matanya Boy kalau Boy itu tulus sayang sama aku. Kita ketemu setiap hari, kita jalan bareng. Aku seneng banget, aku bahagia banget bisa ada di samping Boy. Tiba-tiba suatu hari, aku gak ngerti Tante, aku gak ngerti apa yang ada di dalam pikiran mamaku. Aku gak ngerti sama sekali. Tiba-tiba mamaku menyuruh aku harus meninggalkan Boy yang aku gak bisa sama sekali. Itu berat banget. Mamaku suruh aku meninggalkan Boy dan mamaku suruh aku menikah dengan laki-laki pilihannya yang umurnya jauh tua di atas aku. Terus aku harus terpaksa menikahi laki-laki yang sama sekali gak aku cintai, Tante. Sama sekali gak aku cintai. Aku sempet nolak, aku sempet bilang sama mamaku, maaf Ma, Adriana gak bisa lakukan kemauan mama ini karena ini pilihan Adriana, ini hidupnya Adriana, nanti yang akan ngejalanin hidup ini adalah Adriana. Tapi mama bilang, kalau kamu gak nurutin apa maunya mama akan usir kamu dari rumah. Mama gak akan pernah anggap kamu sebagai anak mama lagi. Berat banget Tante, berat banget. Adriana bingung gak tahu Adriana apa yang harus Adriana lakuin. Setelah Adriana pikir-pikir Tante, sandaran Adriana hanyalah mama. Saat ini yang Adriana punya adalah mama dan adik Adriana, yaitu Dio. Adriana juga kasihan melihat hidupnya mereka itu menderita, Tante. Adriana gak tahu apa yang harus Adriana lakukan. Adriana juga gak mau setiap langkahnya Adriana setiap keluar dari rumah gak diridoin sama mama, gak mau. Gak akan ada anak yang gak mau diridoin sama orang tuanya, Tante. Dan akhirnya dengan berat hati Adriana gak tahu apa yang harus Adriana lakukan. Akhirnya Adriana menuruti kemauan mama Adriana yang sama sekali gak dari hati Adriana ingin Adriana lakukan, Tante.
Adriana menikah dengan laki-laki yang sama sekali Adriana gak cintai. Berat hati Adriana harus meninggalkan Boy. Dan sekarang kehidupan Adriana begitu menderita setelah menikah dengan laki-laki yang sama sekali gak Adriana cintai. Sampai pada akhirnya kita cerai, Tante. Dan Adriana pengen balikan lagi sama Boy. Adriana pengen seperti dulu lagi sama Boy. Walaupun Adriana tahu itu hal yang sangat sulit. Tapi dari dulu sampai sekarang di hati Adriana cuma ada Boy. Tante tolong ngertiin Adriana. Adriana yakin pasti Tante punya perasaan. Kalaulah posisi yang Adriana alami saat ini itu adalah Tante pasti juga bingung. Tante pasti juga gak tahu apa yang harus Tante lakuin. Tante, Adriana mohon dengan sangat Tante. Tolong maafin Adriana. Tolong. Adriana begitu sangat menyayangi dan mencintai Boy. Sangat menyayangi dan mencintai Boy. Sampai kapanpun, sampai Adriana mati. Maaf banget kalau Adriana mengganggu Tante. Tapi setidaknya dengan Adriana sudah menceritakan semua yang terjadi sama Adriana. Alhamdulillah Tante. Adriana agak sedikit tenang. Dan Adriana berharap Tante mendengarkan semua omongan Adriana ini. Makasih ya Tante, udah mau dengerin. Dan Adriana minta maaf kalau Adriana gak jujur sama Tante selama ini. Makasih Tante. Assalamualaikum. Oke. Kirim ke WhatsApp-nya Tante Marissa. Tante Marissa. Oke. Terakhir kali Tante Marissa online itu 5 menit yang lalu. Ya pasti dibaca lah sama Tante Marissa. Pasti dibaca. Astagfirullahaladzim. Oke, sorry. Dela, Arfan, kita bahasnya nanti aja deh ini. Saya nggak bisa mikir. Ya udah Bu, nanti ini kita bahas agak siangan atau sorean aja kali ya Bu. Nggak usah. Iya Bu, sekalian sambil saya cari solusinya gimana? Nggak usah Dela, Arfan, nggak usah. Saya tuh pengen pulang aja. Bu Marissa, Ibu nggak kenapa-napa kan? Nggak, saya nggak kenapa-kenapa Dela. Saya lagi nggak bisa mikir. Besok aja kita lanjutin ya. Ya sudah, permisi ya Bu. Ya. Ih, ngapain tuh si Adriana? WA segala. Oh enggak. Baca nggak ya? Ngapain juga? Tukang tipu, bohong. Ngapain baca? Biarin aja. Sibuk aja. Tapi dia mau ngomong apaan ya? Penasaran sih. Biarin aja. Penasaran tapi ya. Ngomong apaan sih dia? Ya oke. Kita baca aja. Cuma dibaca. Baca aja. Assalamualaikum Tante Marissa. Hah? Tante Marissa. Ngapain pakai voice note segala? Dikirain oke banget apa suaranya? Harus gitu denger suaranya Miss Drama Queen itu. Gak suka sama Adriana. Mungkin Tante Marissa juga menyesal sudah mau menjodohkan Adriana dengan Boy. Aku tahu kalau Tante Marissa pasti marah banget sama aku. Maaf banget. Ngomong apaan sih dia? Ganggu Tante. Udah deh dengerin aja deh. Banget bisa ada di samping
Boy. Ngomong no sana, ngomong. Tiba-tiba suatu hari aku gak ngerti tante. Aku gak ngerti apa yang ada di dalam pikiran mamaku. Aku gak ngerti sama sekali. Tiba-tiba mamaku menyuruh aku harus meninggalkan Boy yang aku gak bisa sama sekali. Itu berat banget. Mamaku suruh aku meninggalkan Boy dan mamaku suruh aku menikah dengan laki-laki pilihannya yang umurnya jauh tua di atas aku. Terus aku harus terpaksa menikahi laki-laki yang sama sekali gak aku cintai, tante. Sama sekali gak aku cintai. Aku sempet nolak, aku sempet bilang sama mamaku, maaf Ma, Adriana gak bisa lakukan kemauan mama ini karena ini pilihan Adriana, ini hidupnya Adriana, nanti yang akan ngejalanin hidup ini adalah Adriana. Kasihan juga ya dia. Aku bilang, kalau kamu gak Enggak. ngikutin apa maunya mama, Ngapain kasihan sama pembohong? kamu dari rumah. Kamu pikir gampang mau bohongin saya lagi? Enak aja. Mama lagi. Tapi kan yang ngelakuin ini demi ibunya. Ibunya yang udah ngelahirin dia. Sebenarnya kasihan tahu. Coba kalau saya jadi dia. Kasihan Masa sih Tante Marissa mau lagi dibohongin sama drama queen? Jangan mau. Siapa tahu dia acting lagi, drama lagi. Tahu aku sih. Pulang aja deh. Halo, Mas. Kal, gue mau ketemu sama lo sekarang juga. Di belakang gor. Gue tunggu lo di sini. Boleh, Man? Bagus. Karena banyak yang harus kita selesaiin. Gue mau dengerin penjelasan. Apa yang udah lo lakuin sama Ivan. Ya udah, Man. Kebetulan gue juga pengen ketemu sama lo. Gue pengen ngelurusin masalah ini. Lo tunggu gue di sana ya. Gue cabut sekarang. Mon, kadang tuh gue suka prihatin sama Ivan. Lu kan tahu kan, kalau Ivan tuh keluarganya broken home. Udah nggak ada lagi yang peduli sama dia. Kecuali lu, Mon. Ya, tapi Ivannya sendiri sekarang susah diatur. Mana pernah dia sekarang dengerin omongan gue? Ya emang kayak gitu karakternya si Ivan, Mon. Lu lihat bokap nyokapnya, kan lu tahu. Tapi sih, gue salut juga sih sama lu, Mon. Cuman lu yang peduli sama Ivan dan care banget sama Ivan. Udahlah, makanya kalau si Haikal dateng, langsung beri aja, abisin. Gak usah pakai lama, kasih pelajaran ke dia. Ya masalahnya pun gue sekarang udah kecewa sama lo berdua. Ngapain lo berdua sekarang gabung sama Black Cobra? Hah? Itu dia yang gua gak suka dari Haikal, Mon. Dia manfaatin kesempatan ini buat hajar si Ivan. Padahal bisa aja kan, si Haikal masih dendam sama lu. Yang gua tahu sih, si Haikal masih sayang dan masih cinta sama Raya. Tapi malah pacaran sama lu. Mon, kalau Haikal dendam sama lu, dia nggak perlu lah mukul-mukulin Ivan kayak gitu. Secara kan Ivan sepupu lu, dan dia tahu itu. Ya berarti memang Haikal tuh nggak menghargai lu, Mon. Nah, ini dia nih. Maksud lo apa, Kal? Ya, gue minta maaf. Gue minta maaf sama apa yang terjadi gue sama Ivan. Gue minta maaf. Gampang. Lu udah berapa kali mukulin saudara gua? Hah? Udah 2 kali, Kal. Lu tuh temen gua apa bukan sih? Lu tahu kan Ivan itu sepupu gua? Gue tahu, Mon. Gue tahu dia sepupu lu, gue tahu. Tapi sepupu lu tuh mulutnya sampah banget, Mon. Dia ngatain gue, maki-maki. Dia bohong, Mon. Gua saksinya. Ivan tadi cuma mau ngajak balapan doang sama dia. Tapi dia malah ngajak berantem, Mon. Dan lu jangan fitnah ya. Jaga omongan lu. Lu gak ada di tempat.
Kal, siapa bilang gue gak ada di tempat? Gue di belakang lu, Kal. Gue di belakang lu. Kalau nggak ada gue, siapa yang bawa Ivan masuk rumah sakit? Rumah sakit? Hah? Enggak. Lu jangan bohong lu. Gak mungkin dia masuk rumah sakit. Gue nggak ngajar. Ya ada di rumah sakit. Kenapa lu? Gue sendiri yang lihat dia di UGD. Karena siapa? Siapa yang mukulin dia, gue tanya? Kan? Sekarang udah jelas kan? Ketua macam apa kayak gini? Hah? Mon, lu jangan dengerin omongan dia, Mon. Lu udah kehasut sama dia, tau nggak? Pecundang. Ketua macam apa lu? Hah? Lu gak pantas jadi temennya Mondi. Lu jaga omongan lu ya, Kal! Ini yang bikin lu gak pantas jadi ketua. Bapak main marah aja lu. Mon, lu pengen jadi ketua, hah? Ambil, Mon, ambil! Gua nggak bisi! Halo Mas. Mas udah dengar sendiri kan Mas? Aku nggak bohong kan kalau Reva memang perilakunya udah nggak sopan di depan aku. Tapi itu cuman kalau kita berdua Mas. Mas udah dengar sendiri kan Mas? Aku nggak bohong kan Mas? Iya, Mas minta maaf sama kamu. Karena Mas sudah tidak percaya sama kamu. Tapi Mas pingin tahu kenapa kamu harus pecat Surti. Karena Surti bersekongkol sama Reva untuk menjatuhkan aku di depan Mas. Aku nggak bohong sama sekali Mas. Tadi ya Mas, aku denger sendiri bahwa Surti ngomong, kemana tuh nyomot kaburnya? Nggak tahu tuh, kata si Reva begitu Mas. Terus udahlah, gak usah dicari nyomutnya, biarin aja. Mendingan sekarang Non Reva nyari lagi istri baru buat papinya Non Reva. Ngomongnya begitu Mas. Mas disuruh cari istri baru Mas. Gak usah ngejar-ngejar aku lagi, gak usah nyari-nyari keberadaan aku di mana. Kan jahat banget kan Mas, bersekongkol mereka Mas. Masa sih Surti ngomong kayak gitu, sayang? Buat apa aku bohong sama Mas? Mas masih gak percaya sama aku? Aku ini istri Mas gak sih? Iya, Mas sudah percaya sama kamu, sayang. Cuman Mas mau nanya, kamu udah kasih pesangon belum buat dia? Belum Mas, Surti keburu pergi. Ya udah kalau gitu Mas akan segera pulang biar Mas bisa tegur Reva. Gue pemenangnya. Emang enak lo Reva. Lo nggak tahu kan, gue tuh lebih cerdik daripada lo. Reva, ini rumah gue, hak gue, terserah gue mau ngapain. Gue pemenangnya. Oke Pak, terima kasih. Estel. Sorry ya. Mendingan kamu sekarang pulang aja. Ya, istirahat. Oke? Iya Sensei. Sebentar lagi ya. Oh, atau mungkin Sensei nggak senang ya aku ada di sini? Oh, enggak. Gini loh, Stel. Justru aku malah nggak enak sama kamu. Karena yang ada lihat dong, aku malah ngerepotin kamu. Enggak kok Sensei. Aku malah seneng. Seneng ngerawat Sensei. Ya udah. Ya? Ya udah. Tapi aku nggak ngerepotin kan? Enggak. Bener Sama ya? sekali enggak. Sama sekali nggak ya? Aku seneng kok. Ya udah. Ya? Bagian sini aja nih tapi ya. Pelan-pelan juga tapi. Iya. Surti sama Reva cocok mereka. Kalau dipikir-pikir, Surti sama Reva cocok mereka. Dan nasibnya sebentar lagi akan sama juga. Surti diusir dari rumah ini, dan sesaat lagi Reva juga diusir dari rumah ini. Cocok kalian berdua. Nasibnya juga sama. Duh. Stop. Bentar. Oh my god. Dok, itu kan Haikal. Bener, kita samperin deh. Bener. Haikal.
kok bisa kayak gini sih? Kenapa? Itu pasti ada yang bukin lo nih. Mana orangnya? Mana? Gue habis ribut sama Mondi, Dok. Mondi? Mondi pacarnya Raya, Kal. Ya iyalah, siapa lagi namanya Mondi? Iya ya, aneh. Mondi kan teman kita juga. Tahu kok Mondi tega banget sih? Aduh, nggak mungkin ah. Mondi gak terima karena gue habis ribut sama Ivan. Ivan kan sepupunya Mondi. Dan katanya Ivan masuk rumah sakit. Yaudah deh, apa gue bawa ke rumah sakit dulu deh? Enggak. Mau balik aja ya. Yaudah, sekarang aku bantuin deh. Megan, kamu kabarin sini deh. Oh iya, aduh.